Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sampai di sini. Saudara, kita menjadi orang Kristen kerap kali mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Kenapa kehidupan kekristenan kita ini beraneka ragam? Kalau tidak beraneka ragam, pasti tidak ada perpecahan, betul tidak? Ada banyak gereja, ada banyak cara, macam-macam, beda-beda. Tidak ada yang sama. Dan ternyata kelompok-kelompok ini dulunya masuk sini. Ternyata setelah sekarang mengenal, pindah ke sini. Kenal yang lain, pindah ke sana. Karena merasanya apa? Wah lah, kok ini kok lebih sempurna ya? Ini kok lebih sempurna ya? Kok ini lebih sempurna ya? Pindah terus. Lah sempurnanya sampai kapan? Nanti kalau di surga. Kalau di surga ada enggak? Kelompok ini, kelompok ini ada enggak? Hah? Enggak ada. Lah kenapa? Kok saudara kok pindah-pindah kanan kiri, muka belakang? Karena rasanya enggak puas. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, ini loh saudara. Karena tingkat pengertian kita berbeda. Maka dari itu, kalau saudara itu cuma mengharap pengajaran dari orang, saudara akan kecewa. Maka dari itu selalu saya tekankan, baca Alkitab. Belajar dari siapa? Roh Kudus. Gereja, persekutuan itu cuma tempat di mana kita boleh tempat untuk belajar. Jadi pindah sana pindah sini tetap sama saja kalau engkau tidak belajar dengan Roh Kudus dan alami sendiri. Maka dari itu kita harus benar-benar belajar. Contohnya, perempuan yang berbicara sama Tuhan Yesus ini perempuan Yahudi atau enggak? Hah? Bukan, perempuan ini adalah perempuan Samaria. Lah, perempuan Samaria ini orang Israel pada? Belum tentu. Kenapa? Sebab orang Samaria ini campuran antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Nah, perempuan ini disebut Samaria kenapa? Karena Israel campuran. Nggak karu-karuan. Nah, sekarang saudara ini orang Israel apa? Hah? Samaria, cocok loh?
Cocok. Maka dari itu, coba perhatiin apa kata perempuan ini sama Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-19, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, pada waktu perempuan ini pertama kali ketemu Tuhan Yesus, dia tahu enggak kalau Yesus ini Mesias? Enggak toh? Dia bilang apa? Nabi. Nabi. Nah, sekarang kaum Ismail nyebut Yesus siapa? Isa. Isa itu nabi atau juru selamat? Nabi. Orang Ismail itu percaya enggak kalau Isa itu nabi? Loh, percaya, enggak tahu kamu? Percaya dia bahwa Isa itu nabi, percaya. Tapi dia belum sampai kepada juru selamat. Nah, kalau saudara percayanya bagaimana? Nabi atau juru selamat? Enggak nabi. Salah. Nabi dan juru selamat. Loh, kok keliru ya? Cuma juru selamat tok, nabi ini enggak. Oh, kehilangan lagi satu, sama saja. Dia itu nabi dan juru selamat. Dan Tuhan punya 3. Nah, kalau kamu cuma bilang juru selamat, belum tentu Tuhan. Kalau cuma Tuhan, belum tentu nabi. Nabi, juru selamat, dan Tuhan. Loh, jadi punya komplain. Nah, sekarang perempuan ini pada waktu dia tahu bahwa Yesus ini nabi, apa kata perempuan ini? Loh, di dalam ayat 20 bilang gini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu, loh, nunjuk Tuhan Yesus toh? Perempuan ini nunjuk Tuhan Yesus. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kenapa perempuan ini masih ngomong sama Tuhan Yesus begitu? Karena kalau nabi itu adalah manusia biasa. Nah, tetap nabi-nabi ini dari turunan mana dia selalu merasa dirinya paling benar lah. Contohnya sama enggak sama hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Yang ini punya pengalaman ini, wah itu yang paling benar. Lalu saudara suruh niru dia kabeh. Lalu saudara bilang, iya ya. Nah, hamba Tuhan datang lagi, aku punya pengalaman begini, niru semuanya ini. Lalu lama-lama kamu jadi pengikutnya siapa? Pengikut hamba Tuhan atau pengikut Yesus? Ini itu hamba Tuhan. Nah, kalau kira-kira pengikutnya hamba Tuhan bakal masuk surga enggak? Tahu. Tapi ternyata kamu lebih seneng dah. Nah, makanya itu saya kasih tahu Erna, hati-hati kamu ya. Sebabnya apa? Sebab dia dipakai Tuhan. Wah, kalau ditanya, bagaimana? Wah, didoakan dia jadi sembuh. Didoakan dia, dapat dah. Lama-lama dia. Tuhannya di mana? Tidak kelihatan. Lah, kalau Tuhan Yesus cemburu sama Erna, lalu bilang, iya ini kamu semua kamu ya. Lalu Tuhan bilang apa? Ya sudah karena bawaan semua. Nah, kapok kowe. Ernane digantung Tuhan, ditutupi surga, kamu ketutupan enggak? Tutupan. Makanya itu saya baca buku ada orang pendeta dibawa ke Firdaus. Setelah dari sana, lalu Tuhan itu bilang gini, yuk lihat ke alam maut. Nah, orang ini dibawa ke alam maut. Nah, setelah pergi ke alam maut, Tuhan bilang, dengerin itu loh, dan lihat itu. Itu di ruangan alam maut tuh ada pendeta sama pengikut-pengikutnya. Lalu dia kaget. Pendeta Tuhan? Iya. Sama pengikut-pengikutnya? Iya. Loh, lah kok di alam maut, kok tidak di surga? Tuhan bilang, nanti dengerin omongannya. Lalu dia ini denger, lihat. Wah, pendetanya didorong sana, ditarik sini. Wah, jemaatnya maki-maki semuanya. Lalu
Dia dengar maki-makinya bilang, "Pendeta, kamu ini bagaimana sih? Saya ikuti kamu, kok malah kamu bawa ke sini, ke alam maut. Aku kan kepengennya ke surga." Lah pendetanya bilang, "Lah kenapa kok kamu ikut aku? Lah kamu namanya pendeta itu kan ngerti toh. Aku sendiri itu ya ndak ngerti." Loh, lah kenapa kamu ndak ngerti? Lah aku ya diajar mbek guruku tuh dulu sekolah gitu. Ya aku ajarkan kamu gitu. Tak kira kamu ngerti. Lah aku ya ndak ngerti. Lah sekarang ini bagaimana? Lah ya aku ya ndak tahu bagaimana. Kok kamu bawa aku ke sini? Lah, saudara tahu? Lalu si hamba Tuhan ini tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kenapa kok itu jemaatnya engkau biarkan? Aku tidak biarkan. Kenapa engkau tidak tuntun secara pribadi masuk ke dalam Firdaus? Aku sudah berikan mereka Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hati pribadi demi pribadi." Betul enggak? Dia tidak mau dengar-dengaran. Dia lebih dengar pendetanya daripada dengar aku. Dan Tuhan berkata, "Aku tidak kenal mereka." Saudara tahu? Hati-hati. Karena kerap kali kita ini tidak sadar, kita dituntun kembali ke dalam apa? Ke dalam peraturan-peraturan Taurat dan ke dalam perjanjian lama. Padahal Yesus sendiri berkata, waktunya akan tiba perempuan, dan saat ini sudah tiba, bahwa semuanya penyembah-penyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah dengan roh dan kebenaran. Waktunya akan tiba dan sekarang sudah tiba. Apalagi zaman kita sekarang. Udah tiba belum? Sudah. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah membaharui. Nah, bagaimana caranya? Coba saya katakan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang dibawa kembali lagi dengan perkara-perkara yang Yesus dan perempuan ini berbincang-bincang. Perempuan ini berkata, "Kami nenek moyang kami berkata kalau kamu menyembah Tuhan harus di gunung ini. Tetapi kamu, Nabi, berkata Yerusalem tempatnya." Kita kerap kali tidak sadar, saudara. Kita juga membawa orang-orang ke lebih mengeramatkan orang dan tempat daripada Yesus. Contohnya, kalau ada orang minta didoakan, lebih mantap kalau Ernanya datang sendiri, numpang tangan, atau Ernanya bilang gini, "Oke, saya doakan. Kamu berdoa, saya berdoa. Kamu di rumah, saya di rumah. Berdoa, tak doakan." Ayo, mantap mana? Kira-kira mantap kalau Ernanya datang atau lebih bilang, "Oh ya, sama saja." Nah, ayo mantap mana? Hah? Mantap kalau datang toh? Lebih-lebih kalau bilang, "Datang saja ke rumahnya. Wah, urapannya di sana itu penuh." Betul enggak? Hah? Nah, sekarang kalau betul saya tanya, kamu persis sama perempuan ini zaman kuno enggak? Sama toh? Enggak sadar toh kamu bahwa kamu kembali lagi ke Taurat. Membatasi akan kuasa Allah. Makanya kamu enggak pernah melihat mukjizat secara pribadi. Kenapa? Karena kamu hidup bukan dengan iman, tetapi hidup dengan penglihatan. Itu kelompoknya Thomas. Tahu Thomas? Bukan Pak Thomas. Bukan Pak Thomas pendeta. Thomas muridnya Tuhan Yesus itu bilang apa? Kalau aku tidak melihat sendiri, kalau aku tidak masukkan lubang bekas paku, aku tidak percaya. Nah, itu kelompok orang-orang itu. Ternyata di sini 90% kelompok itu dah. Hah? Atau begini, kalau punya masalah, harusnya bagaimana? Begini, punya masalah sendiri, berdoa sendiri.
setelah berdoa sendiri, nanti Roh Kudus tahu kalau kamu menghadapi pencobaan kamu tidak kuat sendiri, Roh Kudus akan berkata, temui dia. Atau Tuhan akan kirim hambanya. Aku kok digerakkan ke sini, kenapa? Wah, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Aku sedang membutuhkan, aku mungkin tidak kuat sendirian. Kok Erna dikirim ke sini? Waduh, Tuhan itu luar biasa loh. Betul tidak? Harusnya gitu, benar? Tapi ini, waduh masalah. Erna ini mana? Wah, orang kelabuan. Loh, Erna ini cuma satu. Makanya saudara harus perhatikan, Yesus kenapa kok cepat-cepat dia pulang? Kalau kira-kira ada orang seperti Tuhan Yesus gini, seluruh Indonesia, seluruh dunia pasti berterbangan nyari Yesus dah. Apalagi ada pesawat zaman sekarang. Ada masalah sedikit, orang kaya di Amerika, Yesus di Indonesia, nyarter pesawat. Betul enggak? Wah, anaknya mau mati. Wah, anaknya di-charter lagi pesawat. Sampai di Cengkareng, pakai helikopter. Turun di atas kepala anu di Romae. Karena apa? Ada Yesus. Lah, persis toh. Nggak bisa jebol. Jebol saja. Jebol nggak apa-apa. Pokoknya persis di depan Yesus. Lah, kalau zaman sekarang kira-kira Yesusnya di sini. Romae dibeli sama orang kaya. Supaya kumpul sama Yesus terus. Betul nggak? Loh, betul enggak? Lah, kenapa Yesus kok cuma 3 tahun setengah dia kerja? Langsung dia pergi ke surga. Sebab apa? Sebab kalau Yesus tetap ada cuma satu, seluruh dunia tidak bisa menjadi murid dia. Saudara tahu? Ini loh, Yesus itu Tuhan kita, rendah hati. Dia tahu kedudukan dia. Hanya menyatakan diri bahwa Mesias sudah tiba. Sekarang bagian Roh Kudus yang diisikan ke dalam setiap pribadi. Seluruh isi dunia. Dan tidak berbatas. Yesus pergi. Bagian Roh Kudus. Ini cara kerjanya Tuhan. Saudara tahu? Bukan tergantung kepada pribadi seseorang. Makanya saya ini boleh dicap hamba Tuhan yang paling malas. Biarin. Wah, kalau mau minta konseling sama Pak Yusa, mau minta doa sama Pak Yusa, oh susah. Saya bilang apa? Sembayang sendiri. Nah, ya. Kenapa sih Pak Yusa? Kalau aku diutus Tuhan, oke. Kalau tidak, sembayang sendiri. Nah kan kalau Pak Yusa kan denger, langsung dijawab. Oh, jadi kalau aku langsung dijawab, kamu enggak? Oh ya, kamu yang membatasi kuasa Allah, ya bakal imanmu gitu, ya enggak bakal dapat gitu. Saya bilang, lu ya jangan gitu. Ya gitu, wong itu imanmu. Saya bilang, ada orang dari Jakarta, bapak ini orang kaya raya, tapi tidak bisa jadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia kecewa sama orang Kristen. Karena apa? Yang nipu dia, yang makan uang dia orang Kristen semua. Jadi anaknya ini nginjili, pah jadi Kristen. Mamai istrinya anak Tuhan, pah jadi Kristen. Apa jadi Kristen? Tuh, nipu uang saya berapa puluh juta, berapa ratus juta, itu Kristen semuanya. Justru orang bukan Kristen lebih baik. Kenapa aku suruh jadi Kristen? Tidak mau. Akhirnya apa terjadi? Sakit parah. Sakit luar biasa. Gak tahan dia. Perutnya kayak diulet-ulet. Waduh. Minta ampun. Dokter berkata, udah berat ini. Nah, pada waktu itu saya ditelepon sama anaknya. Anaknya bilang gini, Pak Yusa, tolong dong Pak, anak papa saya. Saya bilang, kenapa papamu? Sakit parah Pak. Lah terus, tolong Pak, doakan dan injili. Kenapa? Belum bertobat. Gak mau Pak. Dan paling benci orang Kristen. Lah terus, jadi
Pak Yusak nanti kalau nginjili, ya Pak, hati-hati ya Pak. Pelan-pelan ya Pak. Pasti. Kalau kesinggung sedikit saya tidak mau. Loh, saya bilang gini. Jadi aku engkau panggil ke sana itu untuk nginjili bapakmu, untuk ngelus-ngelus bapakmu. Ini orang kaya loh saudara. Oh, salah alamat kamu, saya bilang. Nah Bapak, panggil saja hamba Tuhan yang bisa ngelus-ngelus. Aku ini hamba Tuhan, suruh bawa pentung tak pentung. Pokoknya kalau Tuhan bilang pentung tak pentung. Kalau Tuhan bilang angkat tak angkat. Kalau Tuhan bilang lus-lus tak lus-lus. Kalau engkau bilang wah bahaya, tidak jadi, salah alamat, cari hamba Tuhan yang lain. Lalu ini bilang gini, loh Pak, nanti dulu Pak, terus gini loh Pak Yusak sembahyang. Nah, gitu tuh bener. Kamu tidak membatasi apa saja yang Tuhan ngomong, tak pentung ya. Iya. Oke. Tapi aku mau sembahyang dulu. Nanti tak telepon. Sembahyang saya. Tuhan, aku udah sembahyang itu enggak gini. Tuhan, sayang si Tuhan, jiwa itu enggak. Mati hidup milik Tuhan, peduli amat, saya bilang. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, orang itu bisa selamat enggak? Engkau mau selamatin enggak? Kalau mau, aku mau datang. Kalau enggak mau, ya sudah, percuma. Bucai, saya bilang. Yang tahu siapa? Selamat atau tidak? Yesus atau kamu? Nah kalau kamu, Yesus sudah tahu orang itu tidak bisa selamat, buat apa kamu capek-capek? Betul enggak? Nah, saya bilang, Tuhan, orang itu bisa, engkau mau selamatin enggak? Ngomong Tuhan, masakan aku merelakan seorang fasik tidak ada kesempatan untuk bertobat? Wah, kalau gitu orang ini bisa selamat ini. Oke Tuhan, kalau gitu bisa ya? Bisa. Nah, lah aku harus ngomong apa? Ngomong saja. Beneran. Lalu tak telepon. Oke, besok jam 5 saya berangkat naik kereta api dari Bandung jam 5, jam 8 sampai di sana. Saya bawa jemput di stasiun ke rumah sakit. Saya mau ngomong. Oke. Ngomong apa Pak? Nggak usah ngurusi. Sampai di sana sudah dijemput. Ini, wah, jemputnya pakai Mercy lagi. Wah. Lalu sampai di rumah sakit ketemu istrinya sama anaknya gitu. Bagaimana Bu? Oh, enggak apa-apa. Ini bisa diomongin Pak. Sudah bisa enggak? Ngomongnya harus bagaimana? Oh, terserah Pak Yusak. Sudah tak berani dia. Apa saja ngomong? Ya, saya masuk. Anaknya bilang gini, Pak, saya enggak ikut ya Pak. Saya takut Pak. Ya sudah, kamu enggak usah ikut. Nanti enggak apa-apa, saya enggak terpengaruh saya ini ya. Sama istrinya aja ya. Oke, masuk. Saya bilang, karena dia lebih tua, sudah 60 berapa, saya bilang, Om, sakit enggak? Wah, sakitnya luar biasa. Tahu, sudah mau mati kamu. Ya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, kamu kecewa toh sama orang Kristen? Ya. Kamu mau mati ini, masuk surga atau masuk neraka, bukan tergantung orang Kristen, tetapi tergantung Yesus. Kalau engkau tidak mau terima Yesus sekarang, sebentar lagi kamu mati masuk neraka, dan selama-lamanya kamu akan tinggal di. Orang Kristen tidak jamin masuk surga. Yang jamin masuk surga itu Yesus. Orang yang nipu kamu itu malah dosanya lebih banyak. Tahu enggak? Kok kamu malah ikut-ikut orang itu, karena itu malah dia nutup pintu surga, kok kamu tidak mau masuk. Terima Yesus sekarang, bertobat, terima Yesus. Kalau kamu pulang, pintu surga terbuka. Bilang apa? Ya, aku salah. Aku mau terima Yesus kok sekarang. Aneh enggak? Sampai mamahnya bilang, mau Pak? Mau. Sampai istrinya, kok aneh ya?
Lalu saya katakan, terima Yesus, sekarang berdoa, ikuti. Dan kalau waktunya tiba, baptiskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Ya, terima. Dan sore itu dibawa ke luar negeri. Dalam waktu beberapa minggu kemudian, mati. Selamat dah? Selamat lah. Maka dari itu, saudara, segala perkara tergantung daripada pimpinan Roh Kudus, bukan tergantung daripada akalmu sendiri. Dan kita harus sadar bahwa saudara dan saya ini teman sekerja Allah. Maka dari itu saya katakan, kamu harus mulai sekarang belajar. Segala perkara harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Tadi bapak tadi saksi toh, naik bis toh. Hah? Dia lupa sembahyang. Akhirnya apa? Hampir celaka. Tapi dia nakal. Ini saya peringatkan, kamu tidak boleh gitu pak. Yang harus bayar, bayar. Jangan lalu, tidak ditagih kok beneran. Lah! Tidak boleh itu. Sebab kalau kamu begitu, kamu tidak jadi berkat untuk orang lain. Jadi beban. Nanti berkatmu hilang, rugi. Biarpun kamu tinggal 300, kamu bayar. Allah sanggup memberkati kamu berlipat kali ganda. Harus begitu. Janganlah malah gini. Puji Tuhan, tidak ditagih lah salah. Itu nutup berkat sendiri. Tidak boleh, tidak boleh. Kamu harus selalu jadi berkat untuk orang lain. Jangan dikira kalau saya sebagai hamba Tuhan ini berkelimpahan lalu uangnya banyak. Tidak. Tuhan kalau aku butuh banyak diberi banyak. Kalau aku butuh sedikit diberi sedikit. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mau berpada dengan apa yang ada padamu. Itu orang yang paling bahagia. Jadi jangan selalu gini lah. Ini mental orang Kristen harus dirubah. Nanti kalau diundang, pendeta diundang, Pak datang ke sini Pak. Lalu pendetanya sudah ngomong sih, kirim ongkos transport. Loh lah itu namanya kurang percaya. Kalau Tuhan mengatakan kepada saya, berangkat, saya tidak pernah tanya sama orang itu bagaimana tiketnya, bagaimana ongkos jalannya. Tidak pernah tanya. Kenapa? Saya percaya Allahku mesti menyediain. Karena apa? Maka dari itu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Di sini dikatakan Yesus berkata, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya, perhatikan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara dan saya sudah diberitahu oleh Yesus, jangan kembali lagi ke zaman Taurat, zaman lama. Jangan membatasi kuasa Allah. Banyak orang sekarang bingung. Bingungnya apa? Tidak boleh punya gambar. Gambar kayak gini. Gambar Yesus. Tidak boleh. Jangan gambar Yesus. Jangan punya patung Yesus. Jangan punya gambar Yesus. Jangan ini. Loh. Lalu saya bilang apa? Orang ini mau dibawa lagi ke Taurat. Kenapa? Karena kebingungan. Saya tidak melarang. Ini loh saudara. Kita harus belajar menurut pimpinan Roh. Dan Roh Kudus ini cara kerjanya
itu sesuai dengan iman masing-masing, tidak sama. Jadi, kalau umpamanya contohnya, saya melayani seseorang. Nah, ini baru terjadi. Saya sama anak saya datang sama istri saya melayani seorang. Majelis lagi. Berdoa. Tuhan, ini anaknya kok kerasukan. Kasihan dong Tuhan, kau bebaskan. Kenapa? Anak saya dapat penglihatan. Wah, si om ini punya simpenan, Pak. Apa simpenan apa? Ada kotak itu, ada isinya kain hitam dan jimat-jimat. Saya pikir, ini orang Kristen majelis lagi, masa punya simpenan? Tuhan, kalau ini benar nyatakan. Oke? Saya tanya, kamu punya simpenan? Simpenan apa? Kotak yang ada kain hitamnya, hitam-hitam, ada jimat-jimatnya? Istrinya, dia bilang, enggak. Istrinya yang nyeletuk. Loh, Pak, aku bongkar-bongkar di kamar itu, ada kotak itu. Sampai aku ya buka, kaget, Pak. Takut, tak tutup lagi. Ngeri, Pak, lihat itu. Loh, kamu kok tidak bilang? Lah, aku tidak tahu itu mungkin simpenannya Papa. Dibuka. Oh iya, ini dikasih engkoh ini. Loh, kenapa kamu simpan? Lah, katanya untuk keselamatan ya. Oh ya, wis ben. Loh, lah kamu punya keselamatan enggak? Ya punya, dikasih. Ya wis toh ben, selamatannya banyak-banyak. Itu mendua hati enggak? Padahal kalau saudara perhatiin, anaknya ini kena gangguan ini yang kedua kali. Kenapa yang pertama kali Tuhan tidak tunjukkan? Pada waktu pertama kali saya diundang, saya cuma, Tuhan, aku harus lakukan apa? Tuhan berkata, usir. Saya cuma, dalam nama Tuhan Yesus, kamu keluar setan, tidak usah ganggu dia. Amin. Beres langsung. Tapi yang kedua, loh, Tuhan, aku lakukan apa? Diam saja Tuhan. Loh, kenapa Tuhan? Sudah, diam aja. Aku ya diam, peduli amat. Nyembah Tuhan, muji Tuhan. Anak saya dapat penglihatan. Ada benda itu. Baru Tuhan usir. Bakar, buang. Loh. Lalu jangan setiap kali nanti kalau melayani, Tuhan, ada benda apa ya? Loh, bendanya dicari dulu, enggak? Tuhannya, hati-hati, saudara tahu. Sebab setan ini licik. Kalau engkau ditarik ke benda-benda, otomatis pandanganmu kepada benda bukan kepada Yesus. Dan kamu nanti ditipu. Makanya banyak orang ngusir setan tidak keluar-keluar. Karena apa? Diajak ngomong, kamu siapa? Aku si Anu. Rumahmu mana? Oh, di sana. Kenapa kamu masuk? Iya, sebab dia. Wah, cerita. Lalu diusir. Dalam nama Yesus keluar. Tidak mau. Nah. Lalu hamba Tuhan ini, loh kok tidak mau? Kenapa? Lah, tidak mau. Dia tahu hamba Tuhan ini kurang kuasa. Loh, saudara tahu? Kamu itu cuma hanya peka kepada Yesus, kamu kerja sama-sama Roh Kudus, diam saja, rileks. Karena Roh Kudus yang punya kuasa, bukan kamu, betul enggak? Belajar peka. Makanya saya kalau ada ribut-ribut gitu, saya tidak pernah pusing, saya diam saja. Tidak pusing saya. Orang ada gelimpangan. Kemarin dulu di gereja Adi Monohutu. Saya khotbah di sana. Lalu ada satu orang, tangannya ini gini, nggak bisa berhenti. Melek melotot sama saya. Terus gini, saya gini. Biarin orang itu tuh bandel, biarin biar kapok deh. Wih gini. Kebaktian sudah selesai. Masih gini terus. Sampai akhirnya nangis. Setelah selesai si Ade bilang, biarin. Wah, ada hamba Tuhan. Wah ya Tuhan. Saya bilang, biarin, pusing amat. Terus saya sembahyang, Tuhan, orang ini kenapa? Tuhan bilang, bandel. Biar kapok. Biar tahu bahwa aku itu berkuasa melakukan segala perkara. Oh ya. Sudah selesai, saya bilang, kamu bandel dah. Ya, tapi gini loh.
Sekarang saya bilang, turunkan, nurut enggak? Enggak mau nurut om. Ini gini terus, ini bingung om. Ini kipi om. Nih. Lalu saya bilang, kamu sekarang bicara sama Roh Kudus. Kamu bilang, Tuhan Roh Kudus, aku minta ampun karena aku bandel. Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku bandel. Aku sekarang mau turut dan tunduk kepadamu Tuhan Yesus. Dan terima kasih akan pengampunanmu. Ngomong, dia ngomong. Terima kasih Tuhan Yesus. Wes, sudah. Bagaimana hatimu? Nah, tenang om. Sekarang kamu ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan berhenti normal. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan berhenti normal. Kok nurut ya om? Sebetulnya enak enggak nurut Tuhan? Saya bilang, enak ya om, kok gitu ya? Iya, saya bilang. Tapi kalau kamu bandel ya diajar kayak gini ini. Saya bilang, loh, saudara tahu? Kamu harus setiap hari belajar peka terhadap pimpinan dia. Nanti engkau akan dipimpin, diajar untuk kerjasama dengan saudara yang lain. Dan mendatangkan kemuliaan. Tetapi jangan lalu kalau sudah pengalaman satu terus dipakai terus. Hati-hati, itu jerat setan. Yesus sudah berkata, ada saatnya dan sekarang sudah tiba bahwa engkau menyembah Bapa di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Menyembah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu kebenaran. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Lalu di dalam kebenaran dan di dalam roh. Perhatiin kata-katanya. Coba perhatiin. Ayat 23. Tetapi saatnya tiba, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam bahasa roh. Lain. Ada enggak tulisannya? Dalam bahasa roh. Dalam roh. Artinya, kamu berhidup, menyembah, dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan berarti di dalam bahasa roh. Bahasa roh itu roh yang berdoa, bukan kamu. Tetapi Alkitab berkata Yesus, ada masanya, saatnya akan tiba. Kamu ini roh atau daging? Roh dan daging, semuanya menyembah Bapa di dalam kebenaran, di dalam Yesus, di dalam firman, dan di dalam Roh Kudus. Sebab firman sama Roh Kudus tidak boleh dipisahkan. Kalau firman saja kamu belajar dengan akalmu, kamu akan jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kalau kamu roh tanpa baca Alkitab, engkau akan jadi dukun. Ngerti? Dan banyak sekarang dukun Kristen banyak. Dapat penglihatan. Gini. Tidak cocok sama Alkitab. Itu dukun Kristen, saya bilang. Hati-hati. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar firman Tuhan. Tetapi jikalau engkau sudah punya bahasa roh, engkau boleh pakai, boleh. Yang tidak punya bahasa roh tidak masalah. Karena menyembah kepada dia di dalam kebenaran, di dalam firman, di dalam Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Seluruh. Karena Yesus sudah berkata, siapa yang mengasihi Bapa, mengasihi Bapa dengan segenap apa? Hati, pikiran, jiwa, dan roh, dan seluruh kekuatan. Daging artinya rohani dan jasmani. Nah, jadi saudara sekarang sudah tahu. Lebih dahulu pentingkan Roh Kudus. Karena fungsi Yesus di dalam dunia sudah diambil alih oleh Roh Kudus. Ini pokok. Dan orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus, saya jamin,
Meskipun dia menghadapi aniaya sekalipun, dia tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin dia. Tidak kuat, dikasih kekuatan. Sakit, dihilangkan sakitnya. Saudara tahu? Tidak usah takut gini. Wah Pak, saya ya takut Pak, nanti menghadapi aniaya Pak. Itu kayak Stefanus, matinya dibalangi. Wah ya sakit semua. Bodoh, saya bilang. Engkau tidak akan dituntut kayak Stefanus kalau tidak diberi kekuatan seperti Stefanus. Dan Stefanus itu tidak sakit. Sakitnya cuma sebentar. Setelah dia lihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Stefanus sudah tidak merasakan sakit. Contohnya, di dalam dunia kedokteran, kalau orang itu mbok sakit parah kayak apa, kalau sudah mau mati, gembor-gembor, ada yang sakitnya hilang enggak? Hilang. Kalau saraf kesadarannya itu sudah terpotong, dia hilang sakitnya sama sekali. Kenapa? Obat-obatan anti sakit itu bisa diberikan. Karena itu memblokir rasa sakit. Kalau dunia kedokteran saja bisa, apalagi Allahmu. Kalau kamu dianiaya, lalu Tuhan bilang, cukup, berhenti sakitnya. Hilang enggak? Hilang. Kau bilang, puji Tuhan. Enggak sakit, digebuki, puji Tuhan malahan. Saudara tahu? Ini kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipenjara di Vietnam 20 tahun. Badannya tinggal kulit sama tulang. Orang tuwek lagi. Kalau dipukuli di penjara bagaimana? Yang terakhir dia mau dikeluarkan. Kenapa? Karena dia dipukuli tidak mati-mati. Digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Sudah tinggal tulang sama kulit karena setiap hari cuma dikasih 3 biji kacang merah. Setiap hari. Bertahun-tahun tidak mati. Lalu digantung, barisan tentara suruh bawa pemukul bambu. Orang 20 pukuli sampai mati. Sakuate tentara itu. Dari satu orang mukuli buak-buk, capek, ganti satu. Terus orang 20 pingsan semua. Yang digantung tidak mati. Diturunkan, mesti jalan lagi. Bingung. Ini kok tidak bisa mati-mati? Bingung. Akhirnya, lepasin, suruh keluar negeri. Akhirnya hidup di Inggris sekarang. Hidup, dia nulis buku. Hidup bersama dengan Yesus. Mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Orang tua jatuh saja, tulangnya patah. Ini orang tua dipukuli sama bambu, sama tentara-tentara yang kuat-kuat. Tidak ada yang retak, bambu ini malah habis, yang mukuli malah keok. Itu kalau tidak Tuhan siapa? Saudara tahu? Tidak mustahil Allahmu. Jadi jangan batasi kuasa Allah. Maka dari itu, saudara harus belajar benar-benar komunikasi dengan Roh Kudus. Saya jamin, langkah demi langkah, anak-anak pun akan dipelihara Tuhan. Dan engkau akan dituntun seluruh kebenaran. Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Jangan kembali kepada Taurat. Jangan membatasi kuasa Allah. Tapi biarkan Allah berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi saksi Yesus dimanapun berada. Dan tidak usah kamu khawatir. Siapa saja Allah dapat pakai. Zaman sekarang anak kecil dipakai Tuhan untuk didik siapa? Ayah ibunya. Kenapa? Karena ayah ibunya kurang percaya. Anaknya yang kecil lebih percaya sama Tuhan. Ayo kamu. Sebab apa? Sebab anak yang kecil-kecil sekarang sudah dengar suara Tuhan. Ada anak umur 5 tahun di Surabaya. Dia bilang begini, "Mah, aku diajari baca Alkitab sama Tuhan Yesus." Loh, anak 5 tahun belum sekolah apa-apa sudah bisa baca Alkitab. Mamahnya bilang, "Masa?
Iya, Ma. Bagaimana suaranya Tuhan? Suaranya Tuhan itu tidak seperti Mama. Mama sih nyentak-nyentak. Suaranya Tuhan tuh halus, sayang. Lalu ada orang sakit, lalu dia bilang, sembahyang buat Mak itu loh. Oh, Tuhan Yesus sudah bilang kok, Mak itu sudah sembuh. Mamanya tidak percaya, ditelepon. Bagaimana, Tante? Oh, sudah sembuh. Loh, kok benar ya? Jadi saudara tahu, kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, anak-anak akan dipakai. Dan setiap keluarga harus ada orang yang peka, supaya apabila nanti aniaya datang, keluargamu tidak cari hamba Tuhan, tetapi bersekutu sendiri dengan Tuhan. Saudara tahu, waktunya sudah amat singkat. Komunikasi dengan Roh Kudus, belajar peka terhadap dia. Apa saja yang dia katakan, lakukan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah anak-anak-Mu menyadari Tuhan, jangan kembali ke masa yang lampau lagi. Tetapi saatnya sekarang sudah tiba. Dan Yesus sudah memberikan kepada kami Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kami menyembah kepada Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kemuliaan Bapa akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih akan anugerah-Mu ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu Engkau arahkan, supaya jangan terpancing akan perkara-perkara jasmani, tetapi mendahulukan Engkau Tuhan Roh Kudus, dan Engkau menuntun, membimbing mereka menuju kepada kebenaran, sehingga kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Yesus senang karena anak-anaknya menurut Roh Kudus, menyembah kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran, di dalam Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan kembali anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ingatkan anak-anak-Mu apabila mereka mulai terpancing oleh segala kuasa iblis, segala jerat-jerat kuasa gelap, di mana daging ini yang selalu diperhatikan, bukan roh kami. Terima kasih, padahal Yesus sudah berkata, daging tidak ada artinya, jiwa, rohlah yang penting. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menuntun mereka menuju kepada seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua perkara.